Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sekarang akan menjelaskan bagaimana caranya mentakhrij hadis pada aplikasi Maktabah Syamilah. Langkah yang pertama yaitu kita klik tombol yang ketiga ini yang bergambarkan kaca pembesar. Lalu kita ke tasnif. Lalu kita pilih Kutubus Sunnah. Lalu pilih Ikhtiyarul Aqsamul Muhaddadah. Kenapa kita pilih Ikhtiyarul Aqsamul Muhaddadah? Karena supaya kitab-kitab jurusan lain itu tidak ikutan, karena kita akan mentakhrij hadis aja, maksudnya hadis yang kita bahas gitu kan, bukan yang lain. Terus kenapa saya pilih Kutubus Sunnah? Karena Kutubus Sunnah ini adalah kitab-kitab yang berkaitan tentang hadis. Nah, yang di tengah ini adalah kitab-kitab hadis. Nah, maka muncul di sini kisem Kutubus Sunnah. Tadi kan nggak ada kan. Lalu kita akan mencari kata, misalnya ini ya, mana nih? Trouble search. Nah, maka akan muncul pada tampilan seperti ini. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat contohnya pada gambar terlihat banyak sekali kitab-kitab yang ada teks atau nas kata niat. Munculnya banyak jadinya dari kitab mana aja gitu kan. Ada dari, kita lihat di sebelah sini, dari kitabnya Musonif, Sunan Sa'id, Musnad Imam Musnad Abi bin Abi Syaibah, terus Musnad Ahmad, Musnad Darimi, nah di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, coba nih dari Sahih Muslim. Kalau misalkan kita nggak tahu nih ini tuh hadisnya sahih apa enggak, misalkan kita nggak tahu nih ini hadisnya sahih apa enggak gitu kan. Terus gimana sih caranya kita bisa tahu buat ngetahrij hadis ini tuh sahih apa enggak? Karena yang namanya hadis itu kan ada yang diterima, ada yang ditolak berdasarkan kualitas dan kuantitas hadis tersebut. Kalau misalkan dilihat dari kuantitasnya, maka hadis itu termasuk yang mutawatir atau yang doif, yang banyak periwayatnya, atau mutawatir atau ahad, yang banyak diriwayatkan atau cuma satu orang doang gitu kan. Ada juga yang secara kualitasnya. Kalau secara kualitasnya itu berarti dia itu sahih atau dhaif atau hasan gitu kan. Nah, baik. Sekarang kita lihat dari segi perawinya. Perawinya ini banyak atau tidak. Kita lihat perawi yang pertama ini Abu Bakar bin Abi Syaibah, Yazid bin Harun, Husaim, Abbad bin Abi Shalih, dan ayahnya dari Abu Hurairah, baru qala Rasulullah SAW, al-yaminu ala niyatil mustahlif. Kita lihat di samping ini ada beberapa icon-icon pendukung untuk mentakhrij hadis ini. Yang pertama yaitu Asyaritul Janibi. Kalau kita klik, maka akan muncul isi dari kitab yang berwarna biru ini, Sahih Muslim, yaitu kitab tolak, kitab buyu, faraid, wasiyah. Terus kalau misalkan kita klik lagi, maka akan muncul
lebih banyak lagi bab-babnya gitu. Jadi ini adalah isi dari kitab Sahih Muslim. Oke, terus sampingnya ini Al-Anawin, ini judul-judulnya ya, judul-judul isi dari kitab Sahih Muslim. Terus ada gambar teropong, bahsu fi kitab. Ini kalau kita mau nyari apa sih yang kita cari, misalkan kita kata niat, ini kan udah muncul sebenarnya ya, niat nih udah ada, jadi nggak perlu kita cari lagi, ini udah muncul di sini gitu kan. Terus ini kitabnya Sahih Muslim yang kita temukan, karena kalau kita carinya itu tidak secara umum, bukan yang spesifik, bukan yang khusus, maka yang muncul itu banyak kitabnya. Seperti yang kita lihat sekarang gitu kan, banyak sekali kitabnya yang muncul. Jadi referensi katanya juga lebih banyak gitu kan, yang berkaitan dengan kata niat ini gitu. Jadi kitabnya lebih banyak referensinya. Nah terus ini kitab Kutubus Sunnah yang berkaitan dengan kata niat yang kita bahas sekarang. Adapun yang bergambar bulu ayam ini adalah biografi dari Imam Muslim, pengarang kitabnya. Nah ini nama-nama kitabnya bawahnya, hasil karya atau karangan atau mu'allifatnya Imam Muslim gitu ya. Oke, kita kembali. Adapun yang tahmilun nuskhoh al-masurah itu yang gambar panah, kalau kita klik ini adalah hasil downloadan yang berkaitan dengan hadis, tapi karena saya tidak download apapun jadi tidak ada muafik. Selanjutnya gambar tarojim, gambar orang, yaitu biografi pengarang kitab ataupun biografi perawi hadisnya. Kalau kita klik maka akan muncul di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Imam Muslim 7 nama: Abdullah, Yazid bin Harun, Hushaim, Abdullah, Abu Shalih Zakwan, Abu Hurairah, dan Imam Muslim. Dan sampingnya ini ada mulakhos, ada ringkasan dari biografi perawi, di mana dia dilahirkan, tahun wafatnya, terus nasabnya, lakopnya, kunyahnya, lalu ada jarah wa ta'dilnya, ada dia meriwayatkan kepada siapa aja dan diriwayatkan ke siapa aja, dan ini ada marwiyatnya, isinya ya. Kalau kita lihat di sini ada, kembali lagi, kalau di sini kita lihat ada turukul hadis di bawah ini ya, di bawah di bawah gambar orang. Kalau kita klik, ini lebih enak kelihatan susunan awal hadis ini sampai kepada siapa. Awalnya kan berarti dari Rasulullah tentunya, ya kan? Lalu kepada Abu Hurairah, perawi pertama. Di sini musalsalnya nomor 1 dalam kitab Sahih Muslim. Babnya atau torof itu ujungnya al-yaminu ala niyatil mustahlif, ini kan ujungnya al-yaminu ala niyatil mustahlif. Babnya bab yaminul halif ala niyatil mustahlif. Ajzunya itu adalah nomor hadisnya di dalam kitab Sahih Muslim itu nomor keberapa? Ini nomornya 1600
53 kelihatan di sini. Nah, ini juz atau safhatnya di dalam kitab ini ada di halaman di juz kelima. Jadi banyak ya jilitan kitabnya. Di juz yang kelima halamannya halaman 87, nomor hadisnya 1653 gitu. Nah, kalau tadi ini kita tahu nih jadinya apa syajarohnya, syajaroh perawinya. Perawi yang kedua itu sampai kepada Abu Soleh Zakwan, berarti dari Rasul ke Abu Hurairah, terus ke ayahnya. Ayahnya Abbad bin Abi Soleh, namanya Abu Soleh Zakwan. Lalu yang ketiga ke Abdullah bin Abi Solih, ke Hashim, ke Yazid, ke Abdullah bin Muhammad, baru sampailah ke Imam Muslim, dan akhirnya beliau membukukan pada kitab Sahih Muslim. Seperti itu. Nah, kalau kita rincikan lagi ya, di tadi yang di sini, ini nih yang gambar orang. Kita pengen tahu nih kira-kira nih hadisnya hadis mardud apa makbul. Itu kan tadi saya bilang dilihat dari bilangan dari setiap angkatan, setiap tingkatan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'innya dalam meriwayatkan hadis ini, gitu kan, banyak atau tidak. Di sini kita bisa lihat bahwasannya yang meriwayatkan hadis ini banyak bilangannya. Kalau adat banyak. Marwiyatnya kalau kita ini ya, ruwiyaan meriwayatkannya kepada siapa aja, ini bilangannya 180 banyak. Terus diriwayatkan kepada siapa aja, kepada 1020 orang. Terus hasil riwayatnya apa aja, ini banyak ya, gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dari sini kita bisa tahu secara cepat dan bisa kita tentukan bahwasannya hadis ini sahih atau tidak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.